Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dokter dan teman-teman semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini, kami SKDS 9 akan memaparkan studi project kami pada blok 3 yang berjudul Aspek Klinikopatologi DVT atau Deep Vein Thrombosis. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Avalina Putri Maranata dengan 3 digit terakhir 206. Jadi, cakupan materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua adalah pembahasan, dan yang ketiga adalah penutup. Baik, langsung saja, yang pertama saya akan bahas mengenai latar belakang. Jadi trombosis adalah pembentukan bekuan darah atau trombus di dalam pembuluh darah yang bisa terjadi baik pada arteri maupun vena dan seringkali menyebabkan sumbatan pembuluh darah. Jadi trombosis dibagi menjadi dua jenis utama yaitu trombosis pada arteri dan trombosis pada vena. Yang akan kami bahas pada studi project adalah trombosis pada vena atau DVT atau deep vein thrombosis adalah pembentukan gumpalan darah di dalam pembuluh darah vena yang dalam yang sering terjadi di tungkai dan dapat menyebabkan emboli paru atau PE. Karena PE bisa berakibat fatal, diagnosis dini dan pengobatan antikoagulan sangat penting. DVT memiliki insiden yang meningkat dengan usia dan merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas yang dapat dicegah di seluruh dunia. DVT atau deep vein thrombosis merupakan suatu kondisi di mana terjadi pembekuan darah di vena dalam, terutama di tungkai bawah dan inguinal, yang sebagian besar tersusun dari fibrin, sel darah merah, dan sebagian kecil komponen leukosit dan trombosit. Faktor penyebab dari deep vein thrombosis ini melibatkan sejumlah faktor risiko yang kompleks dan seringkali berinteraksi secara multifaktorial. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya DVT termasuk keadaan hiperkoagulabilitas, cedera endotelial, dan gangguan aliran darah. Selain itu, terdapat faktor risiko tambahan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya DVT, seperti riwayat keluarga dengan kecenderungan trombosis, kehamilan, penggunaan kontrasepsi hormonal, merokok, obesitas, dan usia lanjut. Selanjutnya adalah manifestasi klinis dari DVT. Manifestasi klinis dari DVT seringkali bervariasi dan tidak selalu serupa di antara individu yang lainnya. DVT dapat timbul karena adanya faktor risiko yang diketahui, namun juga dapat terjadi tanpa penyebab yang jelas, yang dikenal sebagai DVT idiopatik. Trias Virchow adalah sekelompok faktor yang berkontribusi pada mekanisme patofisiologi dari DVT. Yang pertama adalah gangguan aliran darah. Ini disebabkan oleh meningkatnya waktu aktivasi trombosit, faktor prokoagulan yang menyentuh lapisan sel endotel, dan hilangnya calf muscle pump yang berujung pada aliran darah ke proksimal melalui katup aliran melawan gravitasi. Yang kedua adalah kerusakan dinding pembuluh darah. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa cedera pada vena, seperti robekan yang sangat kecil di valve cups, terjadi selama pembedahan di lokasi yang jauh dari tempat operasi. Dan yang terakhir adalah hypercoagulability. Biasanya terjadi pasca operasi, di mana sel-sel yang terluka melepaskan prokoagulan yang disebut dengan faktor jaringan. Stres fisiologis seperti pembedahan dan trauma juga telah dikaitkan dengan peningkatan jumlah trombosit, kelengketan, perubahan kaskade koagulasi, dan aktivasi fibrinolitik endogen. Saya izin melanjutkan mengenai patogenesis. Jadi trombus vena pada dasarnya terdiri dari dua komponen. Salah satunya adalah trombus putih, yang dimana dia itu kaya akan trombosit. Di bagian dalam yang bentuk apa yang disebut dengan garis gigi, dikelilingi oleh bekuan fibrin padat sel, yaitu sel darah merah di bagian luar. DNA seluler yang dikomplekskan dengan protein fibrin dan histon membentuk peranca eksternal. Hal ini mungkin penting dalam menentukan kerentanan trombus terhadap aktivator plasminogen jaringan atau TPA dan trombolisis. Ketika rasio prokoagulan dan antikoagulan meningkat, resiko pembentukan bekuan darah juga meningkat. Kandungan protein sebagian ditentukan oleh rasio dos permukaan sel endotel terhadap volume darah. Ketika rasio permukaan sel terhadap volume darah, yaitu sel pembuluh darah besar menurun, prokoagulan menjadi menguntungkan. Prognosis DVT itu dapat bergantung pada banyak faktor. Meskipun banyak kasus DVT yang dapat sembuh tanpa komplikasi yang signifikan, tapi risiko komplikasi jangka panjang itu juga harus dipertimbangkan. Sebagian besar kasus DVT yang sembuh tanpa komplikasi yang serius itu berlaku jika DVT-nya didiagnosis dan diobati dengan cepat. Kemudian, penelitian itu menunjukkan bahwa sekitar 43% pasien mengalami sindrom pasca trombotik atau PTS dalam waktu 2 tahun setelah DVT. Kemudian prevalensi yang signifikan ini menyoroti beban komplikasi yang signifikan pada pasien DVT. Sekitar 30% orang yang terkena PTS itu mengalami gejala ringan, 10% mengalami gejala sedang, dan sekitar 3% itu mengalami gejala berat. Risiko terjadinya DVT berulang itu juga sangat tinggi, sekitar 25%, terutama pada orang yang faktor risiko persisten atau sisa kerusakan vena. Selain itu juga pada orang-orang yang faktor gaya hidupnya seperti obesitas, merokok, atau tidak rajin berolahraga. Kemudian, meskipun relatif jarang, sekitar 6% dari kasus DVT dan 12% kasus emboli paru itu dapat meninggal dalam waktu 1 bulan setelah didiagnosis. Risiko ini dapat meningkat pada pasien dengan faktor beresiko tambahan seperti kanker dan juga usia lanjut. Dalam komplikasi yang terjadi akibat DVT itu sendiri ada beberapa. Salah satunya adalah pulmonary embolism atau PE. Di mana hal ini akan terjadi ketika aliran darah di dalam arteri pulmonalis atau cabang-cabangnya terhambat oleh bekuan darah yang terbentuk di tempat lain. Kebanyakan emboli paru berasal dari DVT ekstremitas bawah. Oleh karena itu, faktor risiko emboli paru ini akan sama dengan faktor risiko dari DVT itu sendiri. Nah, emboli paru itu biasanya terjadi ketika sebagian bekuan darah ini terlepas dan memasuki sirkulasi paru-paru dan akan menghambat aliran darah di dalam paru-paru itu sendiri. Venous insufficiency atau sering disebut chronic venous insufficiency atau CVI biasanya mengacu pada edema ekstremitas bawah, perubahan trofi kulit, dan ketidaknyamanan akibat hipertensi vena. Dalam kebanyakan kasus, penyebabnya adalah katup yang tidak kompeten. Jika CVI tidak diobati, biasanya akan menjadi progresif dan menyebabkan postplebitic syndrome dan tukak vena. Etiologi CVI juga dapat diklasifikasikan menjadi deep vein thrombosis atau DVT, yaitu menjadi CVI primer dan juga CVI sekunder. CVI primer mengacu pada presentasi gejala tanpa kejadian pencetus dan disebabkan oleh cacat bawaan atau perubahan biokimia dinding vena. CVI sekunder terjadi sebagai respons terhadap DVT yang memicu respons inflamasi yang kemudian juga melukai dinding vena. Terlepas dari etiologi spesifiknya, CVI menyebabkan hipertensi vena.
Faktor risiko yang paling umum yang tidak dapat dimodifikasi adalah jenis kelamin perempuan dan non-thrombotic iliac vein obstruction atau May Ferner syndrome. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya komponen genetik yang berkontribusi terhadap kelemahan dinding vena. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi termasuk merokok, obesitas, kehamilan, berada dalam waktu yang lama, DVT, dan cedera vena. Sindrom postrombotik adalah salah satu kondisi komplikasi dari pembuluh darah vena yang tersumbat oleh trombus. Nah, sindrom ini biasanya terjadi di kaki bagian betis. Sindrom postrombotik atau PTS berkembang dari DVT yang menyebabkan tekanan darah vena meningkat, dan hal ini disebut sebagai hipertensi vena. Hipertensi vena ini menyebabkan katup vena menjadi rusak sehingga katup vena tersebut gagal dalam mengarahkan darah untuk satu arah kembali ke jantung. Nah, seiring dengan meningkatnya permeabilitas jaringan betis, darah bukannya malah kembali ke jantung malah kembali ke tertahan di betis. Nah, hal inilah yang menyebabkan edema pada penderita PST atau sindrom post-trombotik ini. Di antara berbagai komplikasi yang terkait dengan stroke, deep vein thrombosis merupakan ancaman yang signifikan karena risiko imobilitas. Pada pasien pasca stroke yang tidak dapat bergerak, kejadian deep vein thrombosis bervariasi dari 10-75%, tergantung pada metode diagnosis dan dari waktu evaluasi. Munculnya deep vein thrombosis setelah stroke akut dapat terjadi sejak hari kedua dan mencapai puncaknya antara hari kedua dan hari ketujuh. Jika tidak diobati, deep vein thrombosis proksimal memiliki resiko kematian sebesar 15%. Serangan jantung pada kasus DVT tidak terjadi secara langsung, namun melalui pulmonary embolism yang telah dijelaskan oleh teman saya. Serangan jantung akibat pulmonary embolism tersebut terjadi secara akut akibat gagal jantung sisi kanan. Pulmonary embolism dan serangan jantung akut tidak hanya memiliki presentasi klinis yang serupa, tapi juga memiliki banyak faktor risiko dan mekanisme patofisiologis yang sama. Proses diagnostik untuk mengetahui adanya pulmonary embolism pada pasien dengan serangan jantung meliputi gestalt klinis, penggunaan skor yang ditentukan, penanda laboratorium, dan CT pulmonary angiografi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode diagnosis DVT dan penilaian keparahan DVT. Pertama ada diagnosis klinikal, yaitu merupakan sebuah tabel di mana pasien itu diklasifikasikan sebagai memiliki probabilitas tinggi. Kemudian ada dua tes screening yang terdapat dua jenis, yaitu D-dimer dan pletismografi. Pletismografi dapat dibagi berdasarkan jenis pengukuran, yaitu fotoplitismografi, strain gauge, dan impedansi listrik. Kemudian ketiga itu ada investigasi definitif. Terdapat dua metode dalam investigasi definitif, yaitu venografi dan ultrasonografi. Lalu ada venografi, tomografi, komputasi spiral, dan penggambaran resonansi magnetik. Kemudian untuk penilaian keparahan DVT dapat dilakukan dengan Ward scoring system yang merupakan penilaian menggunakan nilai nominal. Skor risiko merupakan alat klinis yang digunakan untuk menilai risiko seseorang terhadap komplikasi dan rekurensi DVT. Skor risiko ini biasanya berdasarkan faktor-faktor seperti riwayat trombosis vena sebelumnya, faktor-faktor genetik, faktor-faktor lingkungan, serta karakteristik klinis dan laboratorium. Dengan menggunakan skor risiko ini, praktisi medis dapat mengidentifikasikan pasien dengan risiko tinggi dan merancang strategi pencegahan atau pengobatan yang sesuai. Selanjutnya, algoritma. Algoritma merupakan serangkaian langkah atau panduan yang disusun berdasarkan skor risiko untuk membantu praktisi medis dalam pengambilan keputusan klinis. Algoritma ini mencakup langkah-langkah seperti penggunaan terapi antikoagulan, durasi terapi, serta pemantauan dan tindak lanjut yang diperlukan. Jadi secara keseluruhan, penggunaan skor risiko dan algoritma dapat membantu dalam manajemen holistik pasien DVT dengan menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk penilaian risiko, pengambilan keputusan klinis, dan perencanaan terapi yang individualis. Ini dapat membantu meningkatkan hasil klinis dan mengurangi risiko komplikasi serta rekurensi DVT. Baik, saya akan menjelaskan pendekatan terapi dan manajemen deep vein thrombosis. Pengobatan dari deep vein thrombosis bertujuan untuk mencegah emboli paru, mengurangi morbiditas, dan mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya sindrom post-thrombotik. Landasan dari pengobatan deep vein thrombosis adalah antikoagulasi. Berdasarkan pedoman dari National Institute for Health and Care Excellence, mereka hanya menyarankan pengobatan deep vein thrombosis di proksimal dan tidak di distal dan pasien dengan emboli paru. Sekarang saya akan menjabarkan terkait kesimpulan dari apa yang sudah teman-teman saya dan juga saya jelaskan di paragraf-paragraf sebelumnya. Jadi, kesimpulan yang pertama adalah alur patologi DVT ini dapat dijelaskan melalui konsep Trias-Virchow yang melalui 3 mekanisme utama. Yang pertama adalah gangguan aliran darah yang meningkatkan kontak trombosit. Yang kedua adalah kerusakan pada dinding pembuluh darah yang disebabkan oleh pembelahan ataupun oleh trauma, dan kecenderungan hiperkoagulabilitas yang dipicu oleh pelepasan prokoagulan dan pasca operasi ataupun trauma. Dan dari ketiganya ini sudah menimbulkan suatu kondisi yang dinamakan DVT ini. Yang kedua, patogenesis DVT ini dapat melibatkan berbagai faktor, termasuk penutupan aliran darah yang menyebabkan hipoksia dan hiperkoagulabilitas di sekitar katup vena yang memicu pembekuan darah ini. Sementara itu, juga ada komplikasi-komplikasi yang dapat dijelaskan jika terkena akibat DVT ini, seperti pulmonary embolism, venous insufficiency, PTS, stroke, dan juga serangan jantung. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.